Oke, video ini akan membahas mengenai sifat dan teorema integral. Kita ingat kembali definisi integral. Misalkan f adalah suatu fungsi yang terdefinisi pada selang tutup a hingga b. Kemudian jika limit ini ada ya, ini adalah definisi dari integral Riemann. Jika nilainya itu ada, maka f terintegralkan pada selang tutup a hingga b. Lebih lanjut bahwa integral a hingga b fx dx dikatakan integral tentu, atau dengan kata lain integral Riemann dari f dari a hingga b, atau ditulis integral a hingga b fx dx sama dengan limit panjangnya partisi p menuju 0 sigma i dari 1 hingga n f xi bintang dikali dengan delta xi. Berarti integral Riemann ini sama dengan integral tentu. Kemudian ini ada beberapa sifat integral. Jika integralnya a hingga a fx dx hasilnya sama dengan 0. Kemudian jika a lebih besar dari b ya, berarti ini terbalik ya. A-nya lebih besar dari B, kemudian dihitung integral A hingga B fx dx, nilainya sama dengan negatif dari integral batas atas dan bawahnya dibalik gitu ya, B hingga A fx dx. Jadi misalkan B ini adalah lebih besar dari A, berarti kan tinggal dihitung saja gitu ya. Namun ketika batas atasnya ini lebih rendah daripada batas B, hasilnya adalah negatif dari ketika batasnya itu ditukar, batas atas dan batas bawah. Kemudian integral dari a hingga c fx dx itu sama dengan integral a sampai b fx dx ditambah dengan integral b hingga c fx dx, dan ini tidak perlu urutan, artinya ini tetap berlaku gitu ya, walaupun B ini adalah yang paling tinggi gitu ya. Nah, kemudian jika f terbatas pada selang tutup a hingga b, kemudian kontinu kecuali di beberapa titik, maka f tetap terintegralkan pada selang a hingga b. Namun jika f adalah fungsi kontinu di setiap titik pada selang a hingga b, maka jelas f terintegralkan pada selang tutup a hingga b. Oke, jadi misalkan fungsi fx ini tidak kontinu di 3 titik gitu ya. Jadi 3 titik saja ini tetap terintegralkan secara Riemann, sehingga terintegralkan juga gitu ya. Bagaimana kalau 10 titik yang bolong, maka tetap terintegralkan gitu ya. Jadi kalau dia berhingga, maka terintegralkan secara Riemann, sehingga terintegralkan juga. Namun pada selang tutup a hingga b yang kita definisikan ini. Kemudian jika batas atas integral tentu adalah variabel x, maka ditulis seperti ini ya, integral a hingga x ft dt, maka hasilnya berupa fungsi dari x. Dan ini juga berlaku ketika batas bawahnya berupa variabel, namun batas atasnya berupa numerik, maka hasilnya juga merupakan fungsi, karena berdasarkan sifat yang sebelumnya tadi ya. Nah, fungsi ini dinamakan juga fungsi akumulasi, berarti batas bawahnya a fix, kemudian batas atasnya itu variabel, berarti variabel ini seperti ini bisa bergeser gitu ya. Misalkan x-nya sampai sini, maka luas daerahnya adalah fx ini sampai sini. Jadi ketika x-nya kita geser lagi, maka luas daerahnya juga bergeser gitu ya. Maka daerahnya juga bergeser, sehingga luas daerahnya berbeda. Selanjutnya, teorema dasar kalkulus yang pertama. Misalkan f adalah fungsi kontinu pada selang tutup a hingga b, dan ada x
yang berada di selang buka A hingga B. Maka turunan dari integral A hingga X ft dt itu sama dengan fx. Jadi misalkan ini, kita punya fungsi f gitu ya, kemudian kita integralkan. Dan hasilnya kan berupa akumulasi yang tadi ya, akumulasi. Berarti f besar x, kemudian kita turunkan hasilnya adalah fx. Pertanyaannya kenapa tidak ft gitu ya? Karena di dalam fungsi ini dia diintegralkan terhadap t gitu ya, dan akumulasi hingga x. Jadi berubah menjadi f besar x, kemudian diturunkan terhadap x, jadi menjadi f kecil x, seperti itu. Kemudian ada namanya sifat perbandingan. Misalkan ada fungsi f dan g yang terintegralkan pada selang tutup A hingga B, dan jika fungsi f ini selalu kurang dari atau sama dengan fungsi g untuk setiap x berada di selang tutup A hingga B. Jadi ini ilustrasinya ya, seperti ini. Fungsi g-nya pasti berada di atas fungsi f, namun pada selang tutup A hingga B. Jadi fokusnya hanya selang A hingga B, walaupun di luar selang mungkin ada yang posisinya berbeda gitu ya. Maka integral A hingga B fx dx pasti kurang dari atau sama dengan integral A hingga B gx dx. Kemudian sifat terbatas. Jika f terintegralkan pada selang tutup A hingga B, dan fungsi fx ini untuk setiap x yang berada di dalam selang tutup A hingga B, fungsi fx ini pasti lebih besar dari m kecil, namun kurang dari m besar. Nah, maka integralnya ini, integral A hingga B fx dx, lebih dari m dikali dengan b kurang a, namun kurang dari m besar dikali dengan b kurang a. Jadi ilustrasinya sebagai berikut. Jadi fungsinya ini dibatasi dengan bilangan m kecil dan m besar, maka hasil integralnya juga berada di dalam interval ini ya. Jadi m kecil dan m besar ini bisa dianggap sebagai fungsi juga, namun fungsi yang konstan gitu. Kemudian ada namanya sifat linearitas dari integral tentu. Misalkan fungsi f dan g terintegralkan pada selang tutup A hingga B, dan ada k yang merupakan konstanta. Maka k dikali fungsi terintegralkan, dan juga fungsi f dan ditambah dengan fungsi g juga terintegralkan. Dan juga ada sifat seperti ini. Integral A hingga B k dikali dengan fx dx sama dengan k dikali integral A hingga B fx dx. Berarti konstantannya bisa keluar dari integralnya. Dan ketika fungsinya ini dijumlah, fungsi f dan fungsi g sama aja, berarti fungsi f ini kita integralkan, kemudian kita tambah dengan fungsi g, kemudian diintegralkan. Dan berlaku juga untuk pengurangannya, f kurang g. Nah, selanjutnya adalah teorema dasar kalkulus yang kedua. Misalkan fungsi f ini kontinu pada selang tutup A hingga B, dan misalkan f besar ini adalah sebarang anti turunan dari f pada selang tutup A hingga B, maka integral A hingga B fx dx sama dengan f besar B dikurang dengan f besar A gitu ya. Jadi misalkan begini. Tadi kan kalau f besar itu kan akumulasi ya. Jadi akumulasi hingga titik A, daerahnya seperti ini. Kemudian akumulasi hingga B digeser hingga ke sini ya, ke titik B. Sehingga untuk yang integral dari A hingga B, akumulasi hingga B dikurang dengan akumulasi hingga A. Jadi daerah ini dikurang dengan daerah ini, hasilnya adalah daerah yang diantara A hingga B ini. Dan ini hasilnya adalah FB dikurang dengan FA. Kemudian ada aturan substitusi untuk integral tentu. Misalkan fungsi G adalah
fungsi yang terdiferensialkan dan f besar adalah antiturunan dari fungsi f, maka integral dari f dalam kurung gx dikali dengan turunan dari g dx itu sama dengan f besar dalam kurung gx ditambah dengan konstanta c. Selanjutnya ada aturan substitusi untuk integral tentu. Jika g adalah fungsi yang memiliki turunan yang kontinu pada selang tutup a hingga b, dan misalkan f adalah fungsi yang kontinu pada daerah hasil dari g, maka integral a hingga b f dalam kurung gx dikali dengan turunan g dx sama dengan seperti ini. Batas atas dan batas bawahnya berubah menjadi fungsi g. Jadi batas bawahnya adalah nilai dari fungsi GA, batas atasnya adalah nilai dari fungsi GB. Fungsinya FU kemudian DU, di mana U-nya adalah fungsi GX. Nah, selanjutnya adalah nilai rata-rata dari suatu fungsi. Jika fungsi f terintegralkan pada selang tutup a hingga b, maka nilai rata-rata dari f pada selang tutup a hingga b adalah 1 per b kurang a dikali dengan integral a hingga b fx dx gitu ya. Jadi misalkan kita pengen mencari luas dari selang sampelnya ini, misalkan ini sampel gitu ya, maka nilai rata-rata dari fungsinya ini ketika di selang a hingga b seperti ini, dia berada di tengah gitu ya. Artinya nilai rata-rata dari fungsi ini cocok ketika dijadikan sampel gitu ya, karena merupakan luas yang sebenarnya juga gitu ya. Jadi daerah ini atau luas dari persegi panjang ini hasilnya sama dengan luas dari di bawah kurva dari a hingga b ya. Kemudian ada namanya teorema nilai rata-rata untuk integral. Jika f adalah fungsi kontinu pada selang a hingga b, maka ada beberapa titik. Anggaplah titiknya adalah titik C yang berada di antara a hingga b. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam fungsi f, dia merupakan nilai rata-rata dari suatu fungsi tersebut. Jadi mungkin saja titik yang membuat nilai fungsinya adalah sama ya, atau titiknya itu bisa lebih dari satu untuk titik sampel yang terbaiknya. Kemudian berikutnya adalah teorema simetris. Kita ingat kembali untuk yang fungsi genap, definisinya adalah ketika domainnya itu kita ganti dengan negatifnya, jadi f negatif x itu hasilnya adalah fx, berarti dikatakan fungsi genap gitu ya. Nah, jika f adalah fungsi genap, maka integral dari negatif a hingga a fx dx sama dengan 2 kali integral dari 0 hingga a fx dx. Namun berbeda untuk yang fungsi ganjil. Kita ingat kembali untuk fungsi ganjil adalah fungsi yang ketika domainnya kita ganti dengan negatif, hasilnya sama dengan negatif dari fungsi tersebut. Nah, jika fungsi f adalah fungsi ganjil, maka integral negatif a hingga a fx dx sama dengan 0. Nah, ini adalah contohnya. X kuadrat adalah fungsi genap ya. Fungsi genap berarti negatifnya sama dengan nilai yang positifnya. Misalkan contohnya dari negatif 1 hingga 1, x kuadrat dx hasilnya sama dengan 2 kali integral dari 0 hingga 1 x kuadrat dx. Kemudian untuk yang sin 1 per x itu adalah fungsi ganjil nih, contohnya seperti ini. Berarti integralnya saling menghapus gitu ya. Misalkan
integral dari negatif V sampai V sin 1 per X dx hasilnya pasti 0. Nah, ini contoh yang bukan merupakan fungsi genap dan ganjil. Nah, kemudian ini ada aturan integrasi yang baku. Kemudian ini adalah aturan integral baku untuk eksponensial. Dan kemudian ini adalah aturan integral baku untuk fungsi trigonometri. Selanjutnya adalah aturan integrasi baku untuk fungsi aljabar. Dan yang terakhir adalah aturan integrasi baku untuk fungsi hiperbolik. Oke, sekian video kali ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai teknik integrasi.